Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan yang ketiga. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mau pelajaran, marilah kita berdoa, ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Anak-anakku sekalian, apa yang kita doakan tadi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memahami dan mengerti apa yang Pak Guru sampaikan kepada anak-anakku sekalian, dan anak-anakku sekalian dapat menerima pelajaran dengan baik. Anak-anak yang Pak Guru cintai, pertemuan pertama dan kedua kita sudah membahas yaitu kegiatan literasi, yaitu subtema kita adalah tenda rumahku. Anak-anak sekalian, tentu apa yang kita pelajari kemarin pasti kita bisa mengerti dan paham, mana ya, dan jangan lupa kembali apa yang disampaikan. Nah, untuk mengingatkan kembali ingatan kalian, Pak Guru akan melemparkan dulu beberapa pertanyaan, ya, beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapa yang bisa, ya, sebutkan dua contoh alat yang ada di dapur kalian. Sebutkan dua saja. Siapa yang bisa? Oke. Ya, untuk alat yang ada di dapur kalian itu misalnya piring, gelas. Ya, itu anak-anaknya. Oh, berarti anak-anak paham apa yang disampaikan kemarin. Anak-anak sekalian, untuk pertemuan yang ketiga ini kita akan mengadakan kegiatan numerasi dengan subtema kita masih adalah tenda rumahku. Apa yang disampaikan Pak Guru nanti kalian bisa paham dan mengerti. Oke anak-anak, mari kita mulai ya. Yang pertama, sebelum kita mulai kegiatan numerasi ini, ada beberapa hal atau beberapa langkah yang harus kita tempuh. Yang pertama, ayo kita mengira. Yang kedua, ayo menyimak. Yang ketiga, ayo mencari. Yang keempat, ayo berlatih. Yang kelima, refleksi. Dan yang keenam, penutup. Oke anak-anakku sekalian, mari kita akan melangkah kepada kegiatan pertama, yaitu ayo mengira. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan ini Pak Guru harap kalian sudah menyiapkan buku catatan kalian dan buku latihan kalian. Oke anak-anakku, coba perhatikan, di sini ada gambar ya. Di sini ada gambar seorang anak yang berada di mana ini anak-anak? Nah, di belakang anak ini ada gambar apa? Ya, pintu ya. Nah, seorang anak ini sedang melangkah di depan pintu. Nah, jadi apa yang dilakukan kira-kira? Bagaimana pendapat kamu tentang gambar ini? Oke. Nah, anak ini sedang mengukur, ya, sedang mengukur lebar daripada pintu. Dengan cara apa? Dengan cara dia melangkah, mengukur dengan pakai kaki dengan melangkah. Berapa langkah lebar dari pintu itu ya, dari awal kanan kemudian melangkah ke kiri sampai terakhir ke kiri ya. Oke, di sini berapa langkah kaki yang lebar pintu ini? Pertanyaan pertama, cobalah mengira-ngira berapa langkah
kaki lebar pintu rumahmu. Ya, itu lebar. Apakah kalian pernah coba? Pernahkah kalian mengukur lebar pintu kalian di rumah? Oke, kalau belum pernah, nanti saat pulang sekolah nanti kalian coba-coba mengukur pintu kalian ya. Paham? Oke. Yang kedua, lalu ukurlah pintu tersebut dengan langkah kakimu. Berapa langkah kaki lebar pintu sesungguhnya? Anak-anakku sekalian, kemudian yang ketiga, apakah perkiraanmu benar? Ya. Dalam hal ini, kira-kira berapakah jumlah langkah kaki yang dilakukan oleh anak tersebut? Ya, kira-kiranya berapa? Kemudian, nah kita coba menjawab soal ini dengan satu-satu ya. Pertama, cobalah mengira-ngira berapakah langkah kaki lebar pintu rumahmu. Nah, mari kita coba berapa ya, kita mengira-ngira berapa langkah kaki anak tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, biasanya jumlah atau ukuran dari pintu itu kira-kira 1 sampai dengan 2 meter ya, 1 sampai dengan 2 meter. Maka di sini kita sepakat ya, kita sepakat bahwa jumlah lebar daripada pintu itu adalah 1,5 meter atau 1 meter 50 cm ya, 1 meter 50 cm. Kira-kira seperti itu anak-anak ya. Kemudian yang kedua, lalu ukurlah pintu tersebut dengan langkah kakimu. Berapa langkah kaki lebar pintu sesungguhnya? Ya, kita bisa mencoba ya mengukur sesungguhnya itu kita menggunakan meteran. Ya, meteran ini biasanya kita temukan pada yang berprofesi sebagai tukang kayu, ya, atau yang berprofesi sebagai tukang batu. Nah, anak-anakku, apakah di antara kalian itu pernah melihat meteran? Iya, tentu saja ya. Ada di antara kalian itu yang mengenal dengan meteran. Ya. Nah, jadi untuk langkah kaki anak itu dengan ukuran pintu yang sebenarnya kita bisa menggunakan meteran tadi ya anak-anak ya. Oke, lanjut yang ketiga, apakah perkiraanmu benar? Nah, di sini bisa kita menjawab dengan kita mengukur menggunakan meteran ya, supaya kita tahu apakah benar perkiraan ukuran pintu tadi antara 1 meter sampai dengan 2 meter ya. Kira-kira seperti itu anak-anak ya. Anak-anakku sekalian, mari kita akan melangkah kepada ayo mencari. Ya, di sini ada beberapa gambar ya. Ada 3 gambar di sini. Kemudian gambar atas ini adalah namanya denah dapur ya, denah dapur. Ini secara garis besarnya bentuk dapur
seperti ini ya, yang diwakili oleh garis vertikal dan garis horizontal. Garis vertikal dan garis horizontal. Nah, garis vertikal dan horizontal ini adalah mewakili daripada bentuk dapur. Ya, di sini di dapur ini ada yang namanya rak bumbu dapur. Ya, ini rak bumbu dapur ya. Kemudian ada namanya kompor. Ya, ini kompor. Bentuknya seperti ini ya. Nah, kompor kita tahu ya bahwa kita mengenal semua kompor. Ya, ada kompor gas, kemudian ada kompor biasa. Ya, anak-anak ya. Kemudian selanjutnya ada namanya tempat cuci piring. Nah, ini biasanya di sini ya, tempat cuci piring. Nah, ini bentuk gambar dari pada tempat cuci piring. Nah, di sini tempat kita mencuci piring, gelas, sendok atau alat-alat dapur lainnya yang kotor. Kemudian ini biasanya ada pada rumah permanen. Ya, rumah permanen juga ada yang tidak mempunyai tempat cuci piring yang ada di dapur. Ada juga rumah permanen itu tempat cuci piringnya di luar daripada dapur ini. Paham anak-anak? Oke, kalau sudah paham. Selanjutnya ada lagi namanya penanak nasi. Penanak nasi ini kata lainnya daripada biasa kita kenal disebut dengan rice cooker. Ya, rice cooker. Rice cooker itu adalah tempat untuk memasak nasi. Ya, rice cooker ini dia bisa menanak nasi kalau kita mencolokkan stok kontaknya ke aliran listrik. Kemudian selanjutnya ada namanya meja makan. Nah, itu seperti ini ya. Kalau kita lihat dari atas itu bentuk meja makan seperti ini. Nah, di sini ada jumlah meja makannya, mejanya 1. Kemudian di sini namanya kursi ke tempat kita duduk makan. Ya, ada 4 buah kursi. Kemudian lagi masing-masing ada piring. Ini yang bunda kecil ini adalah piring, ada jumlahnya 4. Kemudian ada sendok dan garpu ya di samping piring tadi, sendok garpu. Berapa jumlahnya anak-anak? Ya, kita hitung bersama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi 8 ya semuanya ya. Nah, kalau kita dijumlahkan semuanya, 1 meja ditambah 4 kursi, ditambah lagi 4 piring, kemudian ditambah lagi 8 sendok dan garpu. Berapa jumlah anak-anak? Ada yang tahu? Oke, kita hitung bersama-sama ya. 1 meja, 4 kursi, 1 ditambah 4 sama dengan 5. Kemudian 5 ditambah 4 buah piring lagi, jadi berapa? 9. 9 ditambah sendok dan garpu ini jumlah 8. 9 ditambah 8 jadi berapa? Bagus, pintar. Kemudian selanjutnya ada namanya rak piring. Ya, inilah ya, rak piring ini fungsinya untuk apa anak-anak? Rak piring ini fungsinya untuk menyimpan piring, sendok, gelas yang sudah dicuci di tempat cuci piring ini. Ya, paham anak-anak? Oke, kalau sudah paham. Kemudian di sini ada lagi namanya lemari es. Ya, lemari es atau biasa kita kenal atau disebut dengan kulkas. Lemari es ini adalah tempat untuk mendinginkan makanan. Apa fungsinya? Supaya makanan itu tidak cepat basi. Nah, di sini juga kita bisa membuat es ya. Es batu ataupun es untuk makan makanan. Kemudian setelah kulkas atau lemari es ini ada namanya pintu dapur. Ya, tentu kalian tahu ya bahwa dapur kita itu mempunyai pintu. Nah, kalau kita tidak punya pintu, kalau dapur itu tidak punya pintu, bagaimana kita masuk ke dapur? Paham anak-anak?
Ya, di pintu dapur ini contoh daripada pintu dapur ini, contoh gambarnya ya. Kemudian di samping pintu dapur itu ada namanya tempat sampah ya. Ini namanya tempat sampah. Nah, untuk apa tempat sampah ada di sini? Karena untuk apabila dapur ini kotor ya, kalian buang sampah sembarangan ya, bisa kalian masuk ke tempat sampah ini ya, anak-anak ya. Oke. Selanjutnya di bawah ini ada terbagi dua gambar lagi ya. Ini di sebelah kiri ada gambar kompor dan tempat cuci piring. Nih ya, kompor ini dan tempat cuci piring ini terbagi lagi ya. Kemudian gambar yang ketiga ini ada meja makan ini ya, ini meja makan. Kemudian ada pintu. Nah, ya, pintu dapur ini ya, pintu dapur. Meja makan ini sama pintu dapur ini. Nah, kemudian kita akan menentukan letak daripada kedua gambar ini. Ya, kita lihat gambar yang kedua ini ya, dari ketiga gambar ini. Kompor berada di sebelah kiri tempat cuci piring. Berarti kompor ini dia beradanya di sebelah kiri daripada tempat cuci piring ini. Ya. Kemudian tempat cuci piring berada di sebelah kanan kompor. Jadi tempat cuci piring ini berada di sebelah kanan kompor. Ya. Paham anak-anak? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut lagi. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut di buku kerjamu. Nah, tadi dari awal Pak Guru sudah memberitahu bahwa kita akan menyiapkan buku kerja ya, atau yang disebut dengan buku latihan. Pertama, lengkapilah denah di bawah ini berdasarkan petunjuk. Yang pertama, kompor berada di sebelah kanan tempat rak bumbu. Nah, kompor berada di sebelah kanan tempat rak bumbu. Ya, di mana letaknya di sini? Di mana letak kompor? Di mana letak rak bumbu? Di sini ada segi 4 titik ya. Nah, di A ini ada titik-titiknya apa ini? Di sini bentuknya apa? Di sini di A ini ya, kita ditulis apa? Kemudian B ini nama bendanya apa? Ya. Nah, bagaimana kita untuk mengetahuinya? Dari awal tadi Pak Guru sudah memberikan denah ya, denah dapur tadi ya. Nah, di denah dapur tadi ada namanya tempat rak bumbu, kemudian ada namanya kompor ya, kemudian ada namanya tempat rak bumbu, kemudian tadi ada kompor ya, kemudian ada kulkas, pintu, dispenser, kemudian ada rice cooker ya, atau penahan nasi, kemudian ada meja makan dan lain sebagainya. Yang kedua, dispenser berada di sebelah kiri meja makan. Dispenser berada di sebelah kiri meja makan. Ya, di sini meja makan ya. Kemudian tempat sampah berada di depan dispenser. Jadi tempat sampah berada di dispenser. Ya. Kemudian lemari es berada di belakang dispenser. Lemari es berada di belakang dispenser. Berarti di sini kita mencari daripada huruf A, B, C, dan D ini ya. Ini huruf A, B, C, dan D. Kita akan mencari di mana letak nama benda yang ada di kotak A, nama benda yang ada di kotak B, nama benda yang berada di kotak C, dan kemudian nama benda yang berada di kotak D. Ya, anak-anaknya begitu ya. Nah, coba kita akan menjawab ya, satu persatu ya. Kompor
berada di sebelah kanan tempat rak bambu. Maksudnya rak bumbu. Kompor berada di sebelah kanan tempat rak bumbu. Ya. Berarti rak bumbunya di mana, A atau B ini rak bumbunya? Ya. Kalau ini kompor, ya. Ya, kompor berada di sebelah kanan tempat rak bumbu. Ya. Jadi rak bumbunya di mana, anak-anak? Ya, jadi rak bumbunya berada di sini ada kompor. Ya. Kemudian selanjutnya dispenser berada di sebelah kiri meja makan. Dispenser berada di sebelah kiri meja makan. Jadi siapa yang tahu? Di manakah letak meja makan itu? Anak siapa yang tahu? Oke, ya kita akan jawab bersama-sama ya. Ya, nanti ada juga yang tahu. Nah, jadi di antara kota A, B, C, dan D ini, jadi meja makannya berada di kota D. Anak-anak ya, oke, pintar sekali. Kemudian yang ketiga, di tempat sampah berada di depan dispenser. Ya, tempat sampah berada di depan dispenser. Ya, jadi tempat sampah itu di mana? Di kota mana? A, B, C, atau D? Ya. Oke, benar. Jadi tempat sampah itu letaknya di mana? Di kota C. Pintar. Ya, di kota C ini ya. Ini adalah tempat sampah. Kemudian yang keempat, lemari es berada di belakang dispenser. Dispenser. Lemari es berada di belakang dispenser. Berarti ini dispensernya, kemudian di ini adalah lemari esnya. Paham anak-anak? Ini ada dispensernya. Ini dispenser, kemudian di belakangnya ada lemari es. Oke anak-anak ya, begitu ya. Anak-anakku sekalian, apa yang disampaikan Pak Guru ini ya kita harus paham ya dan dimengerti. Nah, selanjutnya kita melangkah selanjutnya itu ayo kita berlatih. Nah, di sini ada lagi gambar denah anak-anak ya. Nah, coba perhatikan semuanya. Ini ada gambar denah. Ya, ini seperti ini. Perintah yang kedua, lengkapilah denah di bawah ini berdasarkan petunjuk. Ya. Meja makan berada di sebelah kanan dispenser. Ya. Ini dispensernya anak-anak ya. Kemudian meja makannya di mana? Tentu saja di mana? Di A atau di B atau di C atau di D. Ya, tentu saja meja makan itu di sebelah kanan dispenser. Kalau letaknya dispenser di sini, berarti di sebelah kanannya di kota C. Ya, pintar anak-anak ya. Kemudian yang kedua, rak piring berada di sebelah kiri lemari es. Kemudian selanjutnya, tempat cuci piring berada di sebelah kiri rak piring. Nah, tempat cuci piring berada di sebelah kiri rak piring. Jadi rak piring ini ya, atau disebut dengan lemari makanan. Jadi kalau berdekatan dengan rak piring ini, tentu saja kalau di sebelah kiri berarti di kota A. Oke, pintar semuanya ya. Kemudian selanjutnya, pintu dapur berada di depan karpet. Nah, pintu dapur berada di depan karpet. Kalau ini karpet, kalau di depannya berarti di sebelah kanan. Ya, kalau di depannya berarti sebelah kanan. Jadi letak pintu dapurnya berarti di kotak D. Oke, selanjutnya ya, paham anak-anak? Begitulah denah daripada ruang dapur ya, seperti itu. Kemudian langkah yang ketiga, anak-anak sekalian, mari kita masuk kepada yang
ayo berlatih yang kedua, yaitu ada perintahnya di sini. Tulislah jawaban pertanyaan berikut ini di buku kerjamu. Berarti di sini kita akan mengadakan menjawab pertanyaan soal atau latihan ya. Di sini ada tadi Pak Guru dari awal sudah jelaskan, inilah bentuk daripada denah dapur. Di sini di denah dapur ini ada keterangannya masing-masing. Ini namanya kompor, rak bumbu, penanak nasi, lemari es, kemudian buku dapur, ada meja makan, dispenser, tempat cuci piring, rak piring, dan tempat sampah. Di sini ada perintahnya, isilah titik-titik di bawah ini dengan arah kanan, kiri, depan, dan belakang berdasarkan denah di atas. Ya, isilah titik-titik di bawah ini dengan arah kanan, kiri, depan, dan belakang berdasarkan denah di atas. Nomor 1 ya, tempat cuci piring berada di titik-titik dispenser ya, dan berada di sebelah titik-titik rak piring. Kemudian yang kedua, rak bumbu berada di sebelah titik-titik peranak nasi dan berada di titik-titik meja makan ya. Kalian di sini bisa menjawabnya dengan menggunakan denah yang ada di gambar di atas ini. Paham anak-anak? Oke. Kemudian selanjutnya yang ketiga, lemari es berada di titik-titik dispenser dan berada di sebelah titik-titik penanak nasi. Kemudian rak piring berada di sebelah titik-titik tempat sampah dan berada di titik meja makan. Kemudian yang kelima, penanak nasi berada di sebelah titik rak bumbu dan berada di sebelah titik lemari es. Ya, itu adalah ya contoh latihan kalian. Kalian ini boleh menjawabnya di buku kerja kalian ya, kerja kalian. Oke. Nah, kalau sudah kalian sudah menjawab semua, nanti dikumpulkan sama Pak Guru. Paham anak-anak? Oke. Selanjutnya, kemudian Pak Guru di sini akan memberikan refleksi yang kedua, yaitu yang biasa kita kenal dengan PR, pekerjaan rumah ya, pekerjaan rumah. Nah, di pekerjaan rumah ini ya, kita akan mencoba ya, dengan pertanyaan, buatlah denah sederhana dapur yang ada di rumah kalian masing-masing ya. Kemudian Pak Guru tunggu pekerjaannya nanti, kumpulkan pada pertemuan yang keempat. Oke ya. Nah, itu paham semuanya? Oke. Selanjutnya ya, anak-anakku sekalian, untuk pelajaran hari ini kita akhiri dulu. Apa yang disampaikan oleh Pak Guru ya, apa yang diterangkan oleh Pak Guru harap kalian bisa memahami dan bisa mengerti ya. Sekali lagi, apa yang disampaikan Pak Guru kalian bisa memahami dan mengerti ya. Oke. Untuk pertemuan yang ketiga ini Pak Guru akhiri dulu ya. Kemudian kita akan bertemu pada pertemuan yang keempat. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.